350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Kita tidak dibolehkan berkumpul dan bersatu untuk berunding memahami bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakannya itu menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen, atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hingga membentuk organisasi-organisasi pelajar, di antaranya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan kaum Betawi. Mas, ini ada berita majalah dari Belanda, masih hangat. Coba dibaca. Saya tidak habis pikir. Ini sangat bagus. Kita harus segera adakan pergerakan menuju Indonesia Bersatu. Lalu? Bagaimana kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini? Ya setuju. Harus ada rapat koordinasi dari pemuda Indonesia. Baiklah, saya akan agendakan untuk pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan wakil organisasi kepemudaan. Akhir-akhir ini saya membaca majalah dari pemuda Indonesia yang ada di Belanda. Mereka sedang membicarakan tentang kemerdekaan bangsa ini. Iya, beberapa waktu yang lalu saya membaca majalah tersebut. Saya lihat di dalamnya ada pergerakan dan persatuan yang harus memotivasi kita. Ya, benar sekali. Persatuanlah yang menjadi senjata melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu berada dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Setelah kita tahu persatuan adalah senjata kita, lantas bagaimana kita mempersatukan pemuda? Menurut saya, karena kita adalah pertemuan organisasi-organisasi kepemudaan dan bersifat kedaerahan, maka sebaiknya kita harus menyamakan visi dan misi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan kita bersama. Saya sudah memikirkan ini. Yang harus kita lakukan adalah mengadakan Kongres Pemuda. Nantinya kita akan menjadikan cita-cita bersama dalam satu wadah organisasi kepemudaan. Mereka pun membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Yong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian itu dikenal sebagai Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini.
atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, di Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta, berterima kasih atas hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Kemudian, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda di bait pertama dan bait kedua. Hanya saja di bait ketiga sepertinya harus diubah. Pada bait pertama dan kedua kita sudah menggunakan istilah Indonesia. Bagaimana jika bait ketiga kita juga menggunakan istilah Indonesia? Ya, saya mendukung Pak Tabrani. Lebih baik bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Tapi menurut saya masih keberatan akan perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan pendapat saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Kita akan lanjutkan di Kongres kedua. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan, saya Ketua P3I, Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih pada para pemuda sekalian yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Para hadirin sekalian, pada Kongres pertama yang lalu, kita telah mengetahui bahwasanya kita belum menemui kata sepakat. Kita merupakan negara yang terjajah, negara yang ingin merdeka. Oleh karena itulah, kita harus bersatu pada Kongres kedua kali ini. Para hadirin sekalian, perwakilan dari berbagai daerah, Yong Java, Yong Sumatera, Sekar Rukun, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Batak, Salabes, Betawi, dan semuanya kita harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju. Kita harus bersatu demi mencapai persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon, juga setuju dengan persatuan ini. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928,
seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman menenteng biola mendekati pemimpin rapat yang bernama Sugondo. Lalu ia menyerahkan secarik kertas berisi syair lagu yang ditulisnya. Menangkap judul Indonesia Raya, dan begitu banyak kata merdeka dan Indonesia di situ. Ketua Sugondo langsung melirik polisi Belanda yang tekun mengawasi Kongres. Sugondo khawatir rapat bisa dibubarkan paksa bila lagu itu diperdengarkan lengkap dengan syairnya. Tak lama ia berpikir, ia memperbolehkan Supratman memainkan lagunya, tapi tanpa syair. Hadirin sekalian, demikian telah kita lalui acara Kongres Pemuda yang kedua kali ini. Izinkan saya perkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Bung Sugondo Joyo Puspito telah memberikan kesempatan kepada saya di acara yang mulia ini. Karyaku ini kuberi nama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman sejawatku telah berjuang demi mengibarkan sang merah putih di bumi pertiwi Indonesia. Melalui lagu ciptaanku ini, namaku, bangsaku, negaraku akan dikenang selamanya. Terima kasih kepada Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi, beri tepuk tangan kepada beliau. Para hadirin sekalian, dengan diputuskannya hasil Kongres kedua kali ini, maka saya wajibkan kepada para hadirin semuanya untuk menggunakan kata-kata yang telah kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Muhyamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kongres pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hasil dari kongres kita pada hari ini, yaitu membaca Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah satu. mengaku bertumpah darah satu Tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Itulah sekilas kisah lahirnya Sumpah Pemuda. Di momen Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita bagaimana perjuangan seluruh pemuda di seluruh wilayah Indonesia. Dan hal ini mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika muda, beliau berjuang dan menegakkan syariat Islam. Semoga di hari Sumpah Pemuda ini kita bisa banyak bersyukur dan mencontoh semangat dari Nabi Muhammad SAW.